sidang ditunda hari Jumat jam 9 pagi. Agendanya apa, Bang? Terima kasih dukungan semua. Dan hari ini jelas kesimpulan sidangnya bahwa kematian ini bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Demikian itu kesimpulan kita. Ya mudah-mudahan kita tunggu jawaban dari Pak Jaksa. Dan selama ini kan jaksanya nggak pernah nongol, ya. Dan mereka MP21-kan, dan dampak dari pencabutan beberapa saksi itu otomatis pasti mereka akan keteteran untuk menjawab dan menjawab kontra memori peninjauan kembali kami. Karena menurut saya ini adalah kontra memori peninjauan kembali kasus pembunuhan pemerkosaan yang paling indah yang kami rasakan. Karena sangat banyak sekali kekurangan dan kami yakin mereka akan menghadapi kita dengan pedang yang tumpul. Silakan Bang Krisna. Ya, tadi jelas bahwa dikatakan oleh majelis sidang PK hari ini hanya menerima memori PK yang dibacakan. Artinya mereka hanya menerima berkasnya lalu dikirim ke Mahkamah Agung dengan novum-novum yang kita ajukan. 10 novum bukti terbaru bahwa kita yakinkan ini adalah kecelakaan. Kita meminta dan memohon bahwa harus dengan teliti dan jelas majelis hakim yang mulia yang di Mahkamah Agung bisa dapat mengabulkan atas permohonan PK kita. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut, jaksa yang sekarang juga menghadapi tidak usah takut dengan ragu karena pertemanan dengan jaksa yang kemarin, hakim yang kemarin pun juga hakim-hakim yang kemarin tidak usah ragu. Jadi kita sekali lagi karena ini akan diberangkatkan ke Mahkamah Agung, kita minta dengan hati yang mulia dapat melihat daripada novum yang kita ajukan. Hari Jumat agendanya apa, Bang? Hari Jumat jawaban dari termohon. Kontra memori, termohon. Oke, kita persilakan satu-satu dengan bagaimana perasaan tim penasihat hukum mendampingi hari ini. Silakan Bu Dudin. Yang singkat padat. Alhamdulillah saya sih tetap saya terharu karena dukungannya sangat berbeda yang dulu dengan sekarang. Makanya saya ketika Saka duduk di kursi di depan, saya sebenarnya udah nggak tahan. Saya yang termemori itu yang peristiwa yang dulu. Semakin terang buat kami. Jadi seperti yang disampaikan Bang Farhat tadi, bahwa akan ada kejutan-kejutan buat rakyat Indonesia, terutama adalah terkait masalah novum PK kami. Bahwa di sini disebutkan adanya pemerkosaan, adanya pembunuhan, seperti yang diberitakan selama ini, bahwa kejadiannya itu tidak seperti apa yang disampaikan dalam kronologis yang dirangkai, bahwa sudah direncana. Nah, dengan dibebaskan Peggy, bagaimana terhadap kasus 2016? Karena ini berkaitan dengan Saka yang sudah menjalani pidana ini, dan itu ada dalam putusan hakim. Justru kami meragukan telah terjadi dari awal proses penyidikannya ini sampai dengan adanya putusan itu pasti terencana dengan baik. Nah, justru dengan adanya PK ini kami berharap bahwa PK Saka akan dikabulkan. Kuasa hukum pun berharap PK yang diajukan Saka Tatal dikabulkan. Terenyuh saya melihat perjuangan Saka Tatal. Saka Tatal bayangkan dia telah selesai menjalankan hukumannya dia sebagai terpidana yang diduga atau diputus pengadilan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Sebenarnya kalau dia mau selamat ngapain lagi dia repot-repot. Nah, dari sini saya lihat perjuangan Saka Tatal membuktikan bahwa sekalipun dia telah bebas, tetapi karena dia sangat yakin bukan ikut yang membunuh atau bukan pembunuh daripada Vina dan Eki, dia melakukan yaitu upaya hukum luar biasa melakukan PK. Keyakinan saya, menurut saya, dari keyakinan hukum saya, dari kasus Peggy ini kemudian pra peradilannya diterima, menurut saya kemungkinan besar bahwa PK-nya Saka Tatal itu akan diterima. Ngapain repot-repot daripada nanti berpotensi seperti ancaman daripada katakanlah pihak-pihak yang lain, misalnya bahwa dia dituduh sumpah palsu, mendingan dia diam. Tetapi dia bilang karena ini menyangkut harkat martabat dan dia akhirnya bisa melamar sebagai karyawan biasa atau menjadi kuli bangunan, dia bisa mendapatkan surat berkelakuan baik. Itu sebabnya dia berjuang untuk melakukan PK. Dan saya hormat kepada dia dan juga pengacaranya
untuk mencari keadilan yang esensi dan juga kebenaran. Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ahamdi juga menyinggung adanya kejanggalan dalam kasus tewasnya Vina, terutama pada saat awal penanganannya yang dianggap serampangan dan tak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku. Dugaan banyaknya kejanggalan dalam proses penangkapan para pelaku yang kini menjadi terpidana dalam beberapa bulan ini ramai menjadi pemberitaan di media nasional. Alhasil, nama Ibtu Rudiana pun menjadi perbincangan, mengingat pada saat proses penangkapan disebut-sebut dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Apakah kalau kita membahas soal kejanggalan kan terlalu panjang ya, tapi yang jelas catatan LPSK ada beberapa kejanggalan ya selama dalam proses pemeriksaan. Ya sedikit saja misalnya di awal, dalam rangka awal pemeriksaan apakah didampingi penasihat hukum misalnya, dan lain-lain gitu, di awal pemeriksaan gitu. Itu kan, sedangkan ancamannya kan begitu serius dan itu perlu pendampingan mas ya. Tentu banyak hal-hal yang lain lagi, mesti fokus ke situ. Soal keterangan si A, si B, si C itu adalah keterangan mereka gitu ya. Dan sebuah keterangan itu tentu beliau juga mungkin ada data dukung yang cukup kan gitu ya, ada juga yang cukup mungkin gitu ya. Dan keterangan seseorang itu belum beda dengan keterangan di depan persidangan gitu, beda lagi kan gitu ya. Jadi saya kembali lagi saya nyatakan LPSK lebih fokus kepada tugas pokok fungsi perannya dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban. Agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat, sebaiknya Mabes Polri meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK, tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang dilakukan Mabes Polri adalah menentukan apakah peristiwa